Nah, kalau waktu itu karena kan sebelum saya dijelasin ya, saya lagi jalankan usaha waktu itu di Kelapa, ya lagi lancar-lancarnya lah di usaha saya. Tapi ya karena Covid waktu itu usaha saya lagi drop. Langsung mobil lepas semua, modal hilang semua dan akhirnya menyisakan utang sampai 90 juta waktu itu. 90 juta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya rasanya sangat beruntung sekali gitu kan, karena bisa ditemenin gitu kan, kedatangan salah satu mentor saya juga, salah satu inspirator saya di bisnis ini. Nah, beliau ini gitu kan orangnya masih muda. Sebelumnya mohon perkenalkan dulu Kang. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Randy Apriandi, saya asal dari Tasikmalaya, Karangnunggal. Tasikmalaya, Karangnunggal, Masya Allah. Kayaknya ini dari muka-mukanya kayak masih muda. Alhamdulillah masih muda ya kurang lebih sekitar 30 tahunan. Masya Allah. Ini Kang Randy, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu kan, karena udah meluangkan waktunya buat kita sharing-sharing. Karena yang saya tahu Kang Randy ini orangnya itu sangat-sangat sibuk gitu kan. Masya Allah. Bukan sibuk sih, tapi karena kita punya tujuan yang jelas gitu. Yang akhirnya ya tindakannya juga pasti lebih jelas lagi. Masya Allah. Nah sekarang ini kan Kang Randy ini lagi jalanin bisnis PTBS. Nah ceritanya dulu kok kenapa bisa kenal sama bisnis ini, itu dari mana? Sebetulnya sih kalau misalkan kenal nggak sengajanya itu ya karena dulu kan saya ada sahabat ya, namanya itu Kang Peri, dulu satu kontak di WhatsApp sama saya. Nah pas saya lihat dulu itu ngelihat itu kerjaan apa sih gitu, kok banyak mobil, kok kayaknya promosi-promosi kayak gitu ya. Saya iseng-iseng aja cuma nanya ke Kang Peri, itu tuh apaan sih gitu. Kata Kang Peri, wah jangan mau tahu lah, di sini tuh bisa dapat mobil cash. Nah, sedangkan saat itu saya lagi pengen gitu, lagi ada rencana pengen punya mobil cash. Cuman kan saat itu saya lagi usaha juga. Yang dimana ya emang sih di rumah mobil juga ada waktu itu, lagi jalan-jalannya usaha, lagi lancar-lancarnya gitu. Cuma kalau misalkan untuk mobil pribadi nggak punya, baru ada rencana waktu itu. Nah pas saya lihat di status di Kang Peri di WhatsAppnya, kok bisa gitu, bisa dapat mobil cash, ini caranya seperti apa? Nah ya udah saya tanya-tanya aja dulu gitu. Waktu itu. Jadi emang kenalnya itu nggak sengaja ya? Nggak sengaja, karena ngelihat di postingan doang. Masya Allah. Terus bisa ngusahain buat gabung itu gimana ceritanya? Nah kalau waktu itu karena kan sebelum saya dijelasin ya, saya lagi jalankan usaha waktu itu di Kelapa, ya lagi lancar-lancarnya lah di usaha saya. Tapi ya karena Covid waktu itu usaha saya lagi drop, langsung mobil lepas semua, modal hilang semua dan akhirnya menyisakan utang sampai 90 juta waktu 90 juta. 90 juta. Nah ya udahlah, saya nggak ada pekerjaan lain lagi. Saya langsung kontak Kang Peri lagi. Saya mau dijelasin tentang bisnis ini. Pas dijelasin harus ada modalnya. Nah sedangkan saya aja lagi terlilit hutang. Punya modal dari mana gitu? Kebayang nggak? Mungkin di luar sana buat makan besok aja bingung gitu. Apalagi ini untuk belanja produk untuk bergabung di bisnis ini. Tapi bagi saya, ketika saya fokusnya saya kan lagi terlilit hutang nih, otomatis saya lagi butuh solusi. Betul. Nah, sedangkan di bisnis ini visi misinya juga udah jelas, membantu umat terbebas hutang dan riba. Nah, saya berpikirnya, ternyata ini solusi dibuat saya. Kalau misalkan saya mengusahakan dengan bermodal untuk bergabung di bisnis ini, berarti ada harapan nih buat saya untuk bisa melunasi hutang, untuk bisa merubah kehidupan saya. Tapi ketika saya nggak memperjuangkannya, saya nggak tahu kehidupan saya mau seperti apa di masa yang akan datang, sedangkan hutang harus dibayar. Makanya ya udahlah, saya mendingan saya memperjuangkan modal untuk bergabung di bisnis ini gitu, daripada saya santai-santai tapi kehidupan saya biasa-biasa aja. Apalagi saya lagi terlilit hutang. Makanya sampai pinjam sana sini gitu, pinjam sana sini tapi nggak ada yang ngasih. Ya yang jalan terakhir ya udah ke orang tua aja gitu. Tetapi orang tua pun juga nggak ada. Nggak punya modal waktu itu. Nah, saya mau tidak mau ya udahlah sama ibu diusahakan pinjam ke temennya. Bahkan yang lebih pahitnya lagi, ketika minjem ke temen orang tua, justru yang dapat hinaan itu bukan saya aja gitu, tapi orang tua pun juga, dan di depan mata kepala saya sendiri. Ibu saya dihina sama teman-temannya, mau ngapain katanya, bisnis yang seperti itu, bisnis tipu-tipu dan lain sebagainya. Nah di situ saya ngerasa sakit hati gitu, ngerasa
kenapa sih kok orang lain setega itu gitu. Apalagi itu ibu sendiri. Mungkin kebayang sama Kang Ipan juga. Ibu sendiri dihina sama orang lain, direndahkan di depan mata kepala sendiri gitu. Nah, makanya di situ saya semakin menggebu-gebu lagi, semakin semangat lagi. Ya udahlah, saya pokoknya harus secepatnya bergabung di bisnis ini. Dan alhamdulillah waktu itu dapat pinjaman dari salah satu teman orang tua untuk bisa bergabung di bisnis ini gitu. Masya Allah. Nah itu kan emang di awal punya tujuan itu kan yang pertama mungkin ingin segera melunasi hutang ribanya. Iya betul. Nah ketika pas udah gabung nih, gimana perasaannya? Apakah pas udah gabung sesuai ekspektasi? Apa ada tantangannya? Nah justru itu saya berpikirnya gini, wah ini ketika udah bergabung kayaknya enak gitu. Nah enaknya gimana? Ya karena di sini udah jelas kan banyak orang yang sukses, kayaknya mudah gitu jalankan bisnis ini. Tapi nggak sesuai dengan yang saya bayangkan. Ketika saya jalankan bisnis ini, saya kan udah biasa hidup di jalanan ya, hidup di jalanan sebagai supir juga. Ini harus tinggal di base camp, yang nggak biasa gitu, nggak terbiasa dengan diam di rumah aja gitu, nggak terbiasa dengan online. Tapi ya karena motivasi yang besar gitu, punya anak kan, ada istri, ada orang tua yang harus saya bahagiakan. Sedangkan saya nggak punya saudara, jadi mau tidak mau ya udahlah saya fokus ke tujuan aja. Sekalipun berat gitu, prosesnya berat. Nggak semudah yang kita bayangkan untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Cuman ya enaknya ada mentor gitu. Ketika ada kesulitan ya kita diarahkan harus seperti ini, harus seperti ini. Ya udah saya manut aja. Saya nggak peduli mentor mau siapapun itu, mau apapun yang dibilang. Yang penting apapun kata mentor harus ngelakuin ya udah saya lakuin aja. Saya benar-benar mengkosongkan gelas gitu. Karena saya berpikirnya gini, mentor saya sekalipun lebih muda daripada saya, tapi mereka udah sukses di bisnis ini. Ketika saya pengen sukses ya udah saya ikutin aja mereka gitu. Mau siapapun itu ya udah saya ikutin aja prosesnya. Cuman prinsip saya gini, karena saya punya prinsip tidak ada lagi hari esok gitu. Bahwa tidak ada lagi hari esok, ya udah ketika hari ini harus berjuang, ya udah harus berjuang aja. Mau sampai pagi pun juga, dari pagi sampai pagi lagi saya berjuang. Mungkin tidur cuma 1 jam 2 jam. Karena kenapa ya? Karena ada orang tua yang harus saya bahagiakan, ada anak istri yang harus saya bahagiakan juga. Apalagi dengan utang yang harus saya bayar. Kalau nggak saya lunasin dari sekarang, gimana masa iya saya mau meninggalkan hutang? Gitu. Makanya udah saya presentasi sebanyak mungkin gitu. Ketika orang lain udah tidur, saya masih presentasi. Ketika orang lain lagi santai-santai, saya masih promosi. Jadi melakukan segala hal ketika orang lain tidak melakukan, saya melakukan. Ketika orang lain mengharapkan sesuatu, pengen dapat penghasilan, saya udah dapat hasil. Karena saya melakukan apa yang orang lain tidak lakukan di bisnis ini. Gitu. Karena di bisnis ini kita mau dapat bonus berapapun juga tergantung kita. Makanya ya udah saya gaspol aja karena saya fokusnya ke depan, bukan ke halangan tantangan rintangannya. Karena kalau misalkan kita fokus ke halangan tantangan rintangan udah pasti ada, prosesnya udah pasti ada. Cuman mau seberapa cepat kita bisa melewatinya, gitu. Tapi kebanyakan orang ketika ditolak 1 kali 2 kali down, ada yang ngehina ngedown. Apakah impiannya cuma sebesar itu gitu? Kalau misalkan impiannya jauh lebih besar daripada hinaannya, ya udah gaspol aja, jalan aja gitu. Makanya alhamdulillah gitu. Hasil dari bisnis ini sangat luar biasa. Ketika ada orang yang udah mengajarkan saya, justru prinsip saya gini, ketika ada orang yang mengajarkan saya, ya udah gimana caranya saya harus nyalip dia gitu. Dan alhamdulillah itu terbukti. Soalnya tapi itu respon dari keluarga kan. Kang Rini emang sebelumnya kan bisa dibilang pengusaha ya, punya usaha sendiri gitu kan. Nah ketika Kang Rini sendiri bergabung sama bisnis ini, respon keluarga gimana? Ada yang setuju atau mungkin ada yang kurang setuju sama Kang Rini? Kebanyakan nggak setuju gitu, bahkan menertawain gitu. Menertawainnya gini, masa iya sih dengan modal 1 kali gitu ya, dengan produk seperti yang ada di bisnis ini, kok bisa dapat rumah miliaran, kok bisa dapat Pajero, kok bisa dapat mobil? Kayaknya nggak mungkin gitu. Nah sedangkan saya aja yang dengan modal ratusan juta sebelum bergabung di bisnis ini, sulit gitu untuk bisa dapat mobil. Pengen mobil pickup sama truk aja kemarin nyicil gitu. Iya, tapi di bisnis ini dengan modal 1 kali kok bisa dapat cash. Nah disitulah keluarga nggak ada yang percaya selain orang tua sama istri yang mendukung saya gitu. Tapi ketika banyak orang lain yang nggak percaya, ya saya bodo amat gitu. Karena saya berpikirnya gini, ketika orang lain menghina saya gitu ataupun nggak percaya ke saya, mereka nggak menjamin saya bisa sukses. Karena yang bisa menjamin kehidupan saya seperti apapun juga ya tergantung saya. Makanya ya udah bodo amat gitu. Mau orang lain bilang apapun juga bodo amat, karena ini hidup saya. Mau seperti apapun keluarga saya tergantung saya gitu.
Makanya yang paling penting di bisnis ini adalah motivasinya. Motivasinya. Iya, karena kalau masalah hinaan, ditertawain itu udah pasti. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Saya udah dapat mobil, wah ini mobil Pentaris, ya bodo amat gitu. Ketika orang lain lagi menghina, saya udah liburan ke beberapa negara kemarin. Makanya saya fokus aja ke depan gitu. Jadi buat apa dengerin orang lain? Masya Allah, mantap ini. Nah, sekarang ini kan Kang Randy emang kebanyakan ya yang saya lihat sendiri, kebanyakan sekarang kan timnya di luar negeri ya. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau tujuannya kenapa kok lebih mementingkan, bisa dibilang lebih mau ngebantu orang-orang yang bekerja di luar negeri? Tujuannya apa Kang Randy? Sebetulnya sih saya emang ngacak sih. Ngacak. Iya, ngacak nggak terfokus ke teman-teman yang di luar negeri aja, di Indonesia, di luar negeri. Cuman ya bisa dibilang kebetulan juga gitu. Kebetulannya ketika saya dapat satu orang nih yang kerja waktu itu di Malaysia, nah dari satu orang itu ya udah bisa berkembang ke beberapa negara. Karena saya berpikirnya gini, saya aja gitu ya, ketika saya diam di base camp, saya kan 2 minggu sekali ya pulang ya ke rumah. Ngerasa apa namanya, pengen banget gitu ketemu sama anak, pengen banget ada di samping anak gitu. Tapi ini yang kerja di luar negeri sampai bertahun-tahun, mereka bisa bertahan loh. Untuk apa ya? Untuk demi impiannya gitu, untuk bisa merubah kehidupannya. Nah kalau misalkan seperti itu mau sampai kapan? Nah saya niatkan, saya jalankan bisnis ini dengan apa? Kebanyakan kan tim saya di luar negeri ya. Ya udah saya niatkan untuk membantu mereka gitu, supaya mereka bisa secepatnya pulang ke Indonesia. Masya Allah. Karena saya ngerasanya gini, ketika kita di samping keluarga, mau itu orang tua, mau itu anak ataupun istri, itu jauh lebih bahagia lagi sekalipun hidupnya sederhana. Daripada kita tinggal di luar negeri, sekalipun penghasilannya besar, itu nggak menutup kemungkinan mereka bisa bahagia. Tapi karena kebahagiaan itu ketika kita bisa bersama keluarga, makanya ya udah saya maksimalkan aja, bantu mereka semaksimal mungkin supaya berbonus, supaya bisa dapat prestasi di bisnis ini. Alhamdulillah terbukti gitu, banyak teman-teman ataupun tim reseller saya yang sekarang bisa dapat bonus, bahkan bisa dapat motor sama mobil juga. Masya Allah. Gitu. Yang penting niatnya kita gitu. Karena kita berpikirnya gini Kang Ipan, kita jalankan bisnis ini untuk apa sih tujuannya gitu. Kalau untuk dapat motor mobil di luar sana juga bisa, kita dapat rumah juga di luar sana bisa gitu. Cuman ketika kita mati, apakah motor mobil bisa dibawa? Enggak. Tetap amal ibadah kita kan yang kita bawa. Betul. Nah makanya saya niatkan, ya saya pengen ngebantu sebanyak-banyaknya orang gitu. Mudah-mudahan aja semakin banyak orang yang saya bantu, semakin banyak orang yang saya bisa sukseskan di bisnis ini, wasilah serius jalankan bisnis ini, ya saya bisa dapat amal ibadahnya juga gitu. Dengan keikhlasan kita, dengan tulus membantu mereka. Karena saya sadar Pajero mah nggak akan bisa dibawa mati. Tetap amal ibadah kita yang akan kita bawa. Betul banget. Nah, berarti sekarang tim reseller yang sama Kang Randy udah dicetak gitu kan, tim-tim yang berprestasi ada berapa orang kira-kira? Kalau untuk yang udah berprestasi ataupun dapat bonus sih udah banyak sih. Udah banyak gitu. Nah kemarin juga kan ada ya yang seperti Kang Diki, beliau itu baru lulus sekolah bisa dapat mobil juga. Ada tukang jahit yang kemarin udah bertahun-tahun kerja di konveksi di Jakarta, tapi jangankan untuk mobil gitu, untuk merubah kehidupan aja susah gitu. Tapi alhamdulillah wasilah jalankan bisnis ini, saya mentorin langsung, saya bimbing, alhamdulillah mereka bisa punya mobil juga. Ada yang seorang karyawan, ibu rumah tangga kemarin yang di Depok, ada yang dari Bogor, banyak gitu, yang udah bisa mendapat prestasi gitu. Justru kebahagiaan itu ketika kita bisa mencetak orang bisa berprestasi. Karena ketika saya kemarin bisa dapat mobil, rasanya biasa aja gitu. Karena kenapa ya? Mungkin inilah prestasi dari upline kita, dari mentor kita. Tapi ketika kita bisa bantu sebanyak-banyaknya orang di bawah kita, ya itulah prestasi kita. Karena ketika kita pengen bisa dibilang sukses di bisnis ini, ketika kita bisa mensukseskan orang-orang yang di bawah kita. Makanya ya udah saya fokus aja pencetakan sekarang. Saya fokus siapapun orang yang mau dibantu lunas utang riba, yang mau punya motor, mobil dan rumah, ya udah saya bantu semaksimal mungkin. Karena kebahagiaan itu ketika mereka udah berhasil. Ketika kita melihat mitra kita bisa dapat bonus ataupun prestasi di bisnis ini, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi enggak memikirkan gimana sih saya bisa dapat rumah, gimana sih dengan bonus saya, enggak. Kalau sekarang lebih fokusnya ke gimana caranya saya membantu sebanyak-banyaknya orang gitu. Karena udah ngerasa gitu, ketika saya bantu mitra saya bisa dapat mobil, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya gitu. Seperti itu. Masya Allah. Terus juga kan mungkin kalau bisa dibilang ketika kita mengajarkan nih tim-tim kita gitu kan supaya mereka ini bisa menjalankan bisnis ini, itu kan pasti ada sebagian lah yang bisa dibilang keras kepala lah, ada yang kalau bahasa sebenarnya sakarepun orang lah. Iya betul. Itu gimana menanggapinya kalau Kang Randy?
Nah, kalau saya pribadi gini, yang namanya kita suatu tim itu kan berbeda pola pikir ya, berbeda mindset, berbeda prinsip juga, satu orang, dua orang, tiga orang itu berbeda-beda pola pikirnya. Tapi bagi saya nggak pernah nggak pernah menyuruh mereka harus seperti ini, seperti ini, enggak. Tapi lebih ke mencontohkan dulu. Ketika kita pengen orang lain seperti itu, ya udah kita gerak dulu. Ketika mitra kita pengen semangat di bisnis, ya udah kita semangat dulu. Jadi lebih ke mencontohkan dulu kalau saya gitu. Teknik saya seperti itu, lebih mencontohkan dulu. Kalau misalkan mitra kita pengen jago closingan nih, ya udah kita jago closingan dulu. Mereka juga pasti jago closingan. Kalau misalkan kita nggak bisa closingan, gimana mau mengajarkan mereka gitu? Iya. Gitu. Karena kalau misalkan kita terus memotivasi orang-orang, motivasi 1 jam 2 jam aja bakal hilang. Tapi inspirasi akan bisa selamanya. Makanya udah saya bertindak aja, fokus dulu ke tindakan diri saya sendiri gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk mencontohkan bahwa ini loh hasilnya gitu. Ketika saya bisa dapat penghasilan seperti ini, ya ini yang saya lakuin. Ketika teman-teman pengen seperti saya, ya udah sok, ini cara-caranya, ini tekniknya, ini polanya seperti tinggal dilakuin. Sambil saya bimbing gitu. Seperti itu kalau saya. Mau misalkan mereka mau nurut ataupun enggak, kita di sini bukan bos gitu. Mereka bukan karyawan kita. Mau ngikutin ya syukur, gaji pun juga nggak apa-apa karena itu buat mereka. Seperti itu kalau saya. Jadi saya emang nggak pernah mereka harus kayak gini nih, mereka enggak, tapi lebih ke mencontohkan gimana caranya mereka terinspirasi sama pergerakan saya gitu. Masya Allah. Nah, ini yang pertanyaan gitu kan. Soalnya di bisnis ini gitu kan, di luar sana kan banyak ya bisnis yang bergerak di bidang yang sama, khususnya di bidang penjualan langsung sama kayak bisnis PTBS. Nah, kalau Kang Randy sendiri kenapa kok milihnya bisnis PTBS bukan bisnis yang lain? Kalau masalah bisnis yang seperti sebetulnya saya baru tahu juga sih bisnis jaringan. Oh, baru tahu. Ya, karena yang namanya hidup di jalan kata saya juga, saya nggak tahu sebelumnya multi level kayak gimana ataupun bisnis jaringan seperti apa gitu. Tapi kenapa saya sekarang lebih fokus di bisnis ini? Karena ketika kita melihat bisnis di luar sana, banyak kan bisnis jaringan di luar sana pun juga, tapi nggak seperti PTBS. Kenapa nggak seperti PTBS? Yang pertama, profil perusahaannya udah jelas, kantornya jelas, legalitasnya lengkap, gitu. Terus yang kedua, produknya lengkap, bisa masuk ke semua kalangan, dan yang luar biasanya lagi modal 1 kali, tapi keuntungannya berkali-kali. Seperti itu, apalagi dibayarnya tanpa potongan admin apapun. Ketika kita nyiptain omset hari ini, besok langsung dibayar. Apalagi di bisnis ini kan udah jelas, udah banyak yang membuktikan, udah ribuan orang yang sudah sukses di bisnis ini. Kalau misalkan di bisnis ini udah banyak orang yang sukses, berarti bisnis ini yang jauh lebih bagus daripada yang lain. Bisnis seperti ini banyak di luar sana, tapi ada nggak yang seperti PTBS? Yang produknya lengkap, legalitasnya lengkap, aman kan? Terus yang udah mendapatkan prestasinya juga banyak, buktinya udah banyak. Jadi kalau misalkan bisnis ini udah banyak pembuktiannya, otomatis bisnis ini yang udah jauh lebih luar biasa lagi gitu. Apalagi kemarin waktu acara di Tangerang, itu ribuan mobil di BSD, kayaknya seperti parkiran itu seperti lautan mobil-mobil fasilitas jalan. Kayak mainan ya. Iya, saya aja sampai kaget itu, kok sebanyak itu gitu. Padahal itu nggak semuanya hadir, baru 12.000 yang hadir di acara yang kemarin di Tangerang. Berarti bisnis luar biasa, dan belum ada yang seperti PTBS di luar sana. Yang saya pelajari ataupun yang saya lihat sampai saat ini belum ada yang seperti PTBS. Karena mau ya udah saya fokus aja ke PTBS. Karena bisnisnya udah jelas itu, apalagi produknya lengkap. Di sini kan ada produk kecantikan nih. Ketika kita nawarin ke perempuan kan ada produknya kecantikan. Kita ketemu sama petani, ada produk pertaniannya. Kita ketemu sama yang lagi sakit, ada produk kesehatannya. Peternakannya, otomotif kan bisa masuk ke semua kalangan. Jadi gampang gitu, jadi lebih simpel. Yang penting kita mau promosi dan kita mau cerita ke orang lain. Masya Allah. Ini kan suka banyak ya, khususnya tim-tim reseller baru yang baru bergabung gitu. Ketika dia baru bergabung, 1 bulan, 2 bulan, terus menghadapi penolakan gitu kan, ngeluh, saya mah udah presentasi ke sini, nah ditolak terus. Nah, kalau menurut Kang Randy, buat tim-tim reseller yang kayak gitu gimana? Kalau seperti itu, jangankan di orang lain ya, di tim saya juga ada yang seperti itu. Cuman kita tinggal tanya lagi gitu, apakah impian kita itu lebih kecil daripada hinaannya gitu? Apakah impian kita itu lebih kecil daripada penolakan tersebut? Ketika kita berhenti di bisnis ini, apakah di luar sana kita nggak berjuang? Pasti berjuang. Pasti berjuang kan? Di luar sana berjuang, di sini pun juga berjuang. Kalau misalkan kita nggak mau ditolak, ya udah nggak usah presentasi, tapi lupakan kata sukses.
Ketika kita udah siap dengan penolakan, berarti kita udah siap dengan menerima kesuksesan tersebut gitu. Kalau misalkan di luaran sana kita nggak bisa dapat penolakan, nggak ada. Kita mau jualan apapun juga pasti ada penolakan di luaran sana. Cuman kita berpikir lagi, ketika berjuang di luaran sana, coba cek kita mau berjuangnya lewat apa dulu. Mau kita sebagai karyawan, mau kerja di salah satu perusahaan ataupun pabrik, mereka yang udah lebih lama kerja di luaran sana, apa yang mereka dapatkan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kita gak akan jauh beda seperti itu. Penghasilan kita ataupun pendapatan kita. Tapi di bisnis ini, banyak orang yang hitungan bulan saja, ataupun 1 tahun, 2 tahun aja, mereka bisa dapat rumah 1 miliar. Kita tinggal pertimbangkan aja, apakah kita mau berhenti di PTBS, apa mau berjuang di luar sana gitu. Kalau misalnya berjuang di luar sana, apa yang kita akan dapatkan? Dan belum tentu juga kita bisa dapatkan rumah 1 miliar. Mau dengan cara nabung butuh waktu berapa lama gitu. Tapi di bisnis ini, kita kan kerja sama tim. Ketika kita dapat kesulitan, ataupun kita dapat tantangan di bisnis ini, kita ada mentor, tinggal konsultasikan. Tapi di luar sana, ketika kita buka usaha, belum tentu ada mentornya. Tapi di bisnis ini mentornya ada, fasilitasnya disediain, caranya dikasih tahu, tinggal apa lagi coba. Kalau penolakan udah pasti ada, tapi ketika kita semakin banyak yang menolak, ya semakin dekat dengan kesuksesan. Ya, Insya Allah, mantap ini. Nah, satu lagi yang terakhir nih, pesan-pesan gitu kan buat tim-tim yang bisa dibilang sekarang ini masih merintis gitu kan, masih tahap berjuang. Nah, pesan-pesannya apa Kang Randy? Oke, jadi buat teman-teman semua, pesan-pesan dari saya, coba ingat kembali tujuan teman-teman bergabung di bisnis ini untuk apa? Karena modal ataupun kunci sukses di bisnis ini adalah impian teman-teman. Ketika kita impiannya udah besar, tujuannya udah jelas, maka ketika kita bertindak pun juga akan jadi lebih tertarget juga gitu. Tindakan kita akan lebih jelas juga. Tapi ketika kita nggak punya impian, ketika kita nggak punya tujuan yang jelas, semudah apapun bisnisnya kita nggak akan pernah kita kerjakan. Karena orang yang sudah berhasil, orang yang sudah sukses, itu berawal dari impian yang besar dulu. Ketika kita punya impian yang besar dan tujuan yang jelas, maka mereka mau melakukan segala hal yang penting mereka bisa tercapai sama impiannya. Coba cek, ada nggak orang yang sukses tanpa impian? Gak ada. Gak ada. Kadang kita itu justru kita harus berani bermimpi, bahkan bermimpi itu harus lebih besar gitu. Kita harus berani bermimpi gila. Kenapa? Karena dengan impian itu gratis kok, nggak dibayar impiannya. Karena kalau masalah kita bertindak tergantung kitanya. Karena di bisnis ini semakin cepat kita bertindak, semakin besar tindakan kita, maka insya Allah hasil kita akan jauh lebih cepat juga. Semakin banyak orang yang menghina, semakin semangat kita untuk bertindak untuk membuktikan. Jangan malah semakin down, jangan malah pasrah dengan keadaan gitu. Karena ketika kita udah punya impian yang besar, maka insya Allah langkah demi langkah akan kita lewatin, tindakannya juga akan tertarget, dan kita juga akan fokusnya ke depan. Yang penting impian dulu. Yang kedua apa? Motivasi kita. Motivasi kita, tujuan kita harus jelas. Karena dengan motivasi itulah kita akan semakin kuat ketika kita dapat hinaan. Dan yang ketiga kita harus yakin. Yakin dengan diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak yakin sama diri sendiri, gimana caranya kita meyakinkan orang lain? Sedangkan udah jelas kan, Allah tergantung prasangka hambanya. Ketika kita berpikir sulit, ya kita pasti merasakan kesulitan. Ketika kita berpikir masalah, pasti masalah yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita fokusnya ke depan dan kita berpikir positif bahwa kita akan mencapai tujuannya, kita pasti tercapai. Mungkin seperti itu pesan dari saya. Buat mudah-mudahan teman-teman semua, siapapun Anda yang bisa melihat video ini ataupun yang menyimak video ini, fokuslah sama tujuannya, perbesar lagi impiannya, dan mau seperti apa kita di masa yang akan datang tergantung tindakan Anda saat ini. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Kang Randy gitu kan. Berarti sekarang hutang yang 90 juta itu udah lunas semua. Alhamdulillah. Bahkan sekarang kan kemarin juga baru liburan dari 3 negara. Masya Allah. Mantap. Sekali lagi saya terima kasih udah meluangkan waktu gitu kan buat kita sharing-sharing. Semoga motivasi dari Kang Randy gitu kan, ilmu-ilmunya bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat semua orang yang menonton video ini. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sekian dari kami untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.